boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bila pada sore hari ini kami semua boleh ada di tempat ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau siapkan hati kami ingin menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menjadi penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory Bapa, terima kasih. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita katakan, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita katakan bersama, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama kita katakan, takkan pernah
takkan pernah ku bawa. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Hati kita, apa yang ada pada kita, kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan kita yang terbaik. Hidup kita, kita berikan kepada Tuhan. Ya Yesus, amin, amin. Ya Tuhan. Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya ajak jemaat kita nyanyikan pujian sekali lagi. Takkan pernah ku bawa. Mari nyanyikan pujian dengan segenap hatimu. Apapun yang terjadi, persembahkan hidupmu bagi Tuhan pada saat ini. Mari kita senangkan hati Tuhan. Persembahkan hati kita, hidup kita, tanggalkan segalanya. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia dengan segenap hati kita. Amin. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang aduh dan sejati di hadapan katamu. Terimalah korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku, Yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. beri pujian bagi Allah kita. Haleluya. Amin, amin. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Pentingkah sebuah agama itu? Kalau kita melihat di dalam satu studi ilmiah, maka ternyata negara-negara yang bersih dari korupsi adalah negara-negara yang tidak peduli kepada agama. Dan satu penelitian mengatakan bahwa indikasi negara New Zealand adalah negara yang nomor 1 karena dia punya indeks 87 dari 100 itu sangat bersih. Tapi New Zealand urutan pertama, kemudian Denmark, Finlandia, dan Singapura. Kemudian Swiss, Swedia, Norwegia, Nederland, Luxembourg, dan Jerman. Itu urutan-urutan negara-negara yang bersih dari korupsi dengan indeks yang cukup tinggi. Sementara dari hasil survei dari negara-negara tadi terhadap penduduknya, New Zealand penduduknya mengatakan bahwa 33% penduduk itu mengatakan bahwa agama itu penting. 33. Sementara 67 berkata tidak penting. Demikian juga dengan Denmark, Finlandia,
Singapura itu paling besar, yaitu 70% mengatakan bahwa agama itu penting, sementara 30% mengatakan tidak penting. Dan akhirnya di bagian terakhir yaitu Jerman hanya mengatakan 40% orang dari Jerman itu mengatakan agama itu penting. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sementara negara-negara dengan agamais, India 90% Hindu. Dan ternyata India mempunyai indeks, punya kedudukan sebagai negara korupsi, itu kedudukannya 80. Kemudian Filipina, Katolik 96%, Arab, Islam 93%, dan dia termasuk negara yang korupsi. Indonesia, Islam 97%, termasuk negara korupsi dengan indeks 85. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sehingga kita merenungkan apakah agama itu penting? Dan jawabannya tetap penting, karena keperluan agama tidaklah hanya diukur dari satu negara itu bersih. Hanya saja, Bapak, Ibu, untuk korupsi tidak ada variabel yang lurus antara agama dengan tingkat kebersihan korupsi. Tidak lurus, tidak sebanding lurus. Dan ternyata berbanding terbalik. Itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa tetap bagi kita adalah agama penting, karena kehidupan manusia itu kompleks ya, tidak hanya tergantung kepada indeksnya yaitu korupsi. Tapi itulah faktanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, fakta menunjukkan bahwa negara-negara dengan agamais yang cukup tinggi ternyata mereka adalah negara-negara korupsi. Nah, kalau kita lihat, kita buka di dalam Ulangan. Ya, Ulangan 32 ayat 3 sampai dengan yang keempat. 1, 2, 3. Sebab nama Tuhan akan kusuruhkan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, di dalam Ulangan 32 ini, kalau Bapak Ibu melihat bahwa ini adalah nyanyian Musa. Nyanyian Musa. Jadi nyanyian Musa ini disebut sebagai Theodise. Theodise. Artinya pembenaran Allah oleh manusia. Karena ada manusia yang ragu-ragu terhadap Allah, dan faktanya demikian, Bapak Ibu. Ada orang yang menyembah berhala itu karena ragu-ragu terhadap Allah yang benar. Seperti pujian yang tadi dinaikkan, Allah kita itu Allah yang benar. Theodise ini adalah pembenaran Allah oleh manusia. Dan Musa mengalami hidup pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga dikatakan lewat nyanyian ini yang disebut sebagai Theodise ini adalah pembenaran Allah oleh Musa. Saya rindu kita semua melakukan hal semacam ini. Pengakuan iman bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, tanpa sedikit pun meragukan kuasanya. Kenapa ada khawatir? Kenapa ada rasa takut menghadapi kehidupan ini? Kenapa ada ragu-ragu? Kenapa ada yang mempertanyakan pertolongan Tuhan? Bahkan ada yang kecewa kepada Tuhan karena ada sikap ragu-ragu, ada sikap tidak seperti Musa Theodise ini, pembenaran oleh Allah, oleh manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, Musa mengalami peran Allah di sini. Jadi Musa menaikkan lagu ini, Theodise ini adalah karena peran Allah. Peran Allah sebagai gunung batu, sebagai tempat perlindungan. Dan menariknya Bapak Ibu,
Ulangan 32 ini menyebut Allah sebagai gunung batu itu 4 kali. Tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Bagi mereka yang senang mempelajari Alkitab tentu angka 4 ini berbicara 2 hal. Yang pertama, 4 itu berbicara tentang penjuru dunia, yang artinya seluruh dunia. Jadi Allah yang gunung batu itu adalah Allah yang layak disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, angka 4 ini berbicara tentang Injil. Maksudnya, dalam Ulangan 32 ini, Musa menaikkan pujian itu dengan hikmat dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, dia bisa memetaforakan atau menggambarkan Injil yang belum ada pada saat itu. Dan inti Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya bukan kabar baik menurut saya, bukan menurut Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu kabar baik adalah dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Semua sehat, kabar baik. Semua dalam keadaan running well, semua baik. Pekerjaan lancar, tidak ada, semua baik. Tapi menurut Allah yang dimaksud dengan Injil kabar baik itu adalah kabar keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan ternyata keselamatan itu mahal harganya. Bagaimana anak Allah meninggalkan tempat yang maha mulia untuk turun ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia. Kalau kita merenungkan hal ini, kita menghargai betul-betul Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan keselamatan itu. Kita tidak bisa menolong diri kita yang berdosa dengan perbuatan kita. Hanya salib Kristus. Dan betapa bodohnya orang Kristen ketika dia tidak menghargai, betul-betul tidak menghargai keselamatan itu. Faktanya demikian Bapak Ibu. Kita lihat data tadi kan. Bagaimana negara-negara yang dikenal dengan agamais ternyata negara-negara yang korupsi. Walaupun Indonesia sekarang masih berjuang untuk membersihkan, tapi faktanya demikian, masih kalah dengan negara-negara yang tidak terlalu peduli dengan agama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jadi 4 Injil berbicara intinya dari 4 Injil, karena Injil itu selalu berbicara tentang kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar baik menurut Allah, pemikiran Allah yaitu keselamatan. Dan ternyata pemikiran Allah itu, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu serupa sepadan dengan pikiran Kristus. Kristus itu selalu berpikir kehendak Allah Bapa yang harus diselesaikan dengan baik. Dan sekarang pikiran itu menjadi pikiran kita. Kita harus menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa yang diberikan kepada kita. Tidak main-main Allah itu memberikan kepada kita status sebagai anak Allah. Itu tidak main-main Bapak Ibu. Kita bangga, iya bangga. Tapi di dalamnya ada tanggung jawab yang besar yang harus kita emban. Yaitu mengerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, hebatnya nyanyian Musa ini kan nyanyian Musa dalam Ulangan 32 ini. Ini nyanyian Musa. Kadang-kadang diambil beberapa ayat dan kemudian kita naikkan pujian kan. Seperti dalam ayat 3 dan 4 tadi itu adalah nyanyian yang sering juga kita naikkan. Adil dan benar, setia, kan begitu. Sebuah pujian mengatakan demikian. Nah nyanyian Musa ini kita rindu ya, kita bertemu di surga, kita rindu begini. Ternyata nyanyian Musa ini adalah nyanyian yang dinyanyikan para malaikat di surga. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Saya enggak main-main Bapak Ibu, jadi ketika kita belajar inti dari Ulangan 32 ini, ya, supaya iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan untuk mengerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah,
dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di sini, ini adalah nyanyian yang dinaikkan di surga nanti. Dan itu masih banyak puji-pujian yang dinaikkan Bapak Ibu. Tapi salah satu pujian yang dinaikkan adalah nyanyian Musa ini. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Jadi kalau dikatakan di dalam Ulangan 32 tadi, yang berbicara tentang Allah gunung batu, inti dari nyanyian Musa di situ Bapak Ibu. Bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Jadi Tuhan Allah itu adalah gunung batu. Ayat yang keempat berkata, kesempurnaan Allah itu ada. Kita kembali dalam Ulangan 32. Ayat yang keempat berkata, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ada 4 hal yang disampaikan di dalam Ulangan 32 ayat yang keempat tentang kesempurnaan Allah ini. Bahwa jalannya itu adil. Ada yang pernah meragukan bahwa keadilan Tuhan. Kenapa Tuhan itu memberkati orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan. Sementara orang-orang yang begitu setia kepada Tuhan mengalami begitu banyak penderitaan. Allah itu adil. Tidak terlalu tertarik bagi Allah untuk memberkati Bapak Ibu secara jasmani. Tidak terlalu tertarik. Tetapi Tuhan lebih tertarik kepada hati Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu untuk diselamatkan. Kenyataannya demikian Bapak Ibu. Jadi jasmani itu bisa kita kejar. Jasmani itu bisa kita peroleh dengan hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan. Kalau orang itu jujur, kalau orang itu pekerja dengan tekun, dia tidak akan kekurangan. Akan banyak dicari orang. Sudah Kristen, malas. Tidak jujur lagi. Siapa yang mau mempercayakan ke orang demikian? Maka dia hidup dalam kekurangan. Lebih tertarik Tuhan melihat orang yang bukan Kristen tetapi jujur pekerja keras. Pasti orang itu banyak yang senang. Karena banyak yang senang maka hidup tidak akan kekurangan. Saya punya teman waktu di kantor, pelayan Tuhan, bendahara. Tapi kenyataannya Bapak Ibu setelah dicek keuangannya enggak benar. Dan ternyata ketahuan bahwa dia itu korupsi lah. Dan kemudian dikeluarkan dari pelayanan itu. Ada begitu banyak orang-orang di luar Kristen yang hidup dengan baik. Tapi juga begitu banyak anak-anak Tuhan yang tahu akan keadilan Tuhan ini. Tuhan itu adil. Saya tidak perlu membaca banyak ayat ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu di rumah mempelajari lagi bagaimana keadilan Tuhan. Allah itu setia. Dia adalah Immanuel, janjinya itu menyertai kita, Allah yang menyertai kita. Kalau tadinya terpisah dalam Matius 1 ayat 23 ini berbicara tentang kelahiran Tuhan. Kalau tadinya itu dia ada di dalam kerajaan surga, sekarang Allah itu tinggal bersama-sama dengan manusia. Bahkan menjadi sama seperti manusia dalam segala hal. Kurang apa kesempurnaan Allah ini Bapak Ibu? Dia adil. Kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan dan merasakan
seperti tidak diberkati Tuhan. Tunggu dulu, berkat yang besar sedang menanti di surga. Amin Bapak Ibu. Walaupun saya berkata-kata ini tentu Bapak Ibu sangat menginginkan di dunia diberkati melimpah dengan harta, di surga kemudian hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kesenangan, sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi Allah sangat tidak tertarik kalau Bapak Ibu terikat dengan dunia dan kemudian menjadikan kenikmatan-kenikmatan dunia itu sebagai Allah untuk menggantikan Allah yang benar. Firman Tuhan berkata, lebih baik sepiring sayur daripada lembu tambun yang diolah tetapi di dalamnya tidak ada kasih. Allah itu adil Bapak Ibu. Penderitaan yang kita alami sekarang ini, kalau nanti Bapak Ibu betul-betul melihat kemuliaan Tuhan akan kaget dan terkagum-kagum betapa tidak sebandingnya kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang dialami oleh begitu banyak anak Tuhan. Keadilan Tuhan. Allah juga tidak ada kecurangan di dalamnya. Mazmur 92, tolong dibaca. Ayat ini cukup bagus Bapak Ibu untuk renungan kita. Mazmur 92 ayat 16 sampai dengan ayat 13 sampai dengan 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada waktu tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Tidak ada kecurangan padanya. Allah itu tidak curang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur 92 ini berbicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar. Semakin jauh dari Tuhan, akan semakin lemah kita. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat kita di dalam Tuhan. Sama seperti mic ini. Kalau dekat dengan mulut saya, semakin Bapak Ibu bisa mendengar kekuatan suara itu. Tapi semakin saya jauh, semakin jauh. Dekat dengan Tuhan. Hari ini kita dekat dengan Tuhan. Semakin hari dekat dengan Tuhan. Dan semakin hari dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kekuatan Tuhan tidak akan pernah curang untuk hal itu. Dan dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu tidak ditanam di tempat yang subur. Bapak Ibu ditaruh di tempat yang tandus dan pohon kurma itu punya akar yang begitu dalam. Tapi dia kuat dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di Libanon yang paling terkenal kayunya, bait suci itu dibangun dari pohon aras. Supaya tidak lapuk dan punya kekuatan yang hebat. Tuhan tidak pernah curang. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, artinya orang-orang yang tadinya berada di luar bait Tuhan, ditanam di dalam bait Tuhan. Mungkin kita sekarang ini, ya saya dulu di luar. Saya tidak tahu Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, Tuhan bagaimana, saya tidak tahu, saya hanya sekedar hidup. Tapi kemudian saya masuk ke dalam pelataran. Enggak cukup sampai di pelataran, Bapak Ibu. Semakin hari kita harus semakin masuk ke dalam bait sucinya, yaitu tempat yang kudus. Sampai masuk ke dalam ruang maha kudus itu persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah.
merasakan kekuatan yang datang dari Tuhan sekalipun tua. Bukan diisi dengan omelan, bukan diisi dengan keluhan, kenapa begini, kenapa nggak bisa jalan, dan lain sebagainya. Kemarin saya tengok Bu Sis ya. Keluarlah ucapan-ucapan pujian kepada Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Walaupun jalan masih tertatih-tatih, tapi dia berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dari perkataan itu, ayat 16 berkata, untuk apa masa tua yang demikian? Ternyata untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia adalah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah kesempurnaan Allah. Tidak ada tempat lain kita untuk lari selain kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang sempurna, yang punya jalan yang adil, yang punya kesetiaan, dan tidak ada kecurangan. Dan ternyata pada bagian terakhir, dia adalah adil dan benar dia. Kenapa dikatakan di sini? Ini adalah rangkuman dari jalan yang 1, 2, dan 3, bahwa dia adil dan benar untuk menegaskan bahwa Allah itu sempurna. Jadi kalau di dalam Ulangan 32 tadi dikatakan bahwa dia adalah adil dan benar untuk mengulang bahwa kesempurnaan Allah itu. Karena memang perlu diulang-ulang iman kita ini Bapak Ibu. Terus diajar tentang kebaikan Tuhan minggu yang lalu, tentang ini diulang lagi supaya apa? Supaya semakin kita teguh di dalam Tuhan bahwa dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang benar. Ya gunung batu. Ya gunung batu kita. Nah Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah nyanyian Musa. Nyanyian yang begitu indah, yang menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan. Gunung batu itu adalah tempat perlindungan. Artinya begini Bapak Ibu. Keselamatan bagi bangsa Israel adalah keselamatan secara jasmani. Jadi bagi bangsa Israel keselamatan itu adalah perjanjian lama berbicara tentang selamat dari musuh, selamat dari bahaya. Tidak berbicara tentang keselamatan yang sebenarnya. Enggak nyampe di situ Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita lihat konteks waktunya, Allah sedang berbicara tentang keselamatan bagi bangsa Israel, berbicara tentang keselamatan jasmani. Itu dulu. Kalau nanti kemudian dikasih dengan keselamatan, bagaimana keselamatan nanti di surga dan lain sebagainya. Ini belum. Pikirannya belum di situ. Tetapi keselamatan jasmani menunjukkan keselamatan jiwa. Artinya begini, dulu dia itu ada di Mesir, kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Mesir berbicara tentang perbudakan. Diselamatkan kan? Dipindahkan kepada suatu negeri yang Tuhan tunjukkan. Ini adalah gambaran dari kita yang dari perbudakan dosa diselamatkan ke dalam hidup benar di dalam Tuhan. Dari Mesir, dari dunia, kita diselamatkan oleh Tuhan kepada keselamatan yang sebenarnya, yaitu nanti di langit baru, bumi baru. Itu menunjukkan tanah Kanaan yang diduduki oleh orang Israel sebagai lompatan dari Mesir kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan sekarang kita ini, itu kan gambaran Bapak Ibu. Kita ini dari dunia ini kepada dunia yang baru. Hanya saja ini di sini Bapak Ibu ya. Kehidupan kita dalam dunia yang sangat singkat itu akan sangat menentukan status kita di dalam kehidupan nanti di langit baru, bumi baru. Jadi jangan diremehkan hidup dalam dunia ini. Ini Ulangan 20 ayat 3 sampai ke 4 ini menunjukkan bahwa keselamatan bagi bangsa Israel adalah keselamatan tentang hal yang jasmani. Jadi ada pergeseran. Pergeseran keselamatan dari keselamatan fisik, dari bahaya musuh, dari pedang,
dari kelaparan, dari penyakit, dari penganiayaan, itu semua berbicara tentang keselamatan fisik. Kalau engkau setia, engkau menang. Kalau engkau setia, hasil panenmu melimpah. Tapi kalau engkau tidak taat kepada Tuhan, ini bangsa Israel, engkau kalah terhadap musuh. Kalau engkau tidak setia melanggar firman Tuhan, maka hasil panenmu akan dimakan oleh musuh atau belalang atau apapun. Engkau tidak akan menikmati hasil panen. Ini penyakit penganiayaan atau bahkan mungkin tertawan seperti bangsa Yehuda ditawan 70 tahun dibuang lagi, semua berbicara tentang keselamatan. Tetapi ada pergeseran dari arti keselamatan fisik kepada keselamatan spiritual. Keselamatan jiwa. Inilah inti dari nyanyian Musa itu, Bapak Ibu. Dia adalah Allah gunung batu, tempat perlindunganku. Kenapa disebut tempat perlindungan? Karena ada serangan musuh, disitulah kemudian bangsa Israel di gunung. Tempat perlindungan. Memang saya akui Bapak Ibu, ketika berbicara tentang keselamatan spiritual, orang bisa menyepelekan. Karena yang dia inginkan adalah keselamatan di dunia ini. Keselamatan dari apa? Dari ini. Dari kelaparan, dari bahaya, dari penyakit, dari tertawan. Keadaan yang tidak menyenangkan seperti tertawan, dianiaya. Kita ingin lepas dari sini, sementara kita melupakan keselamatan spiritual ini, bahwa itu lebih besar lagi, yang Tuhan kerjakan lebih hebat lagi. Itulah sebabnya saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, kita betul berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita punya sakit penyakit yang tidak Tuhan tolong, dalam tanda petik tidak Tuhan tolong, sebenarnya Tuhan tolong. Lewat apa? Lewat kekuatan jiwa kita, Bapak Ibu. Kalau kita pandang orang yang sakit, ya begitu banyak anak-anak Tuhan yang saya alami, yang sudah dipanggil Tuhan di masa usia tuanya, ada yang sakit yang tidak sembuh-sembuh. Tapi disitulah kita memberikan kekuatan untuk mengingatkan kembali ada keselamatan spiritual yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi daripada keselamatan fisik ini. Lebih baik kita sakit aja. Kalau Tuhan tidak tolong pun, enggak apa-apa. Tetap kita menyembah bahwa Dia adalah gunung batu. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, gunung batu yang dimaksud di sini, bahwa Tuhan adalah gunung batu, ini menunjukkan yang pertama Dia adalah tempat perlindungan. Dan yang kedua, Dia itu sebagai Bapa. Makanya disebut gunung batu. Sama seperti anak kecil ketika dalam keadaan takut tidak lari kepada yang lain, tapi lari kepada Bapanya. Coba dibaca, Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Amin. Di dalam ayat 18 ini dikatakan gunung batu. Ya, ini kan pengganti dari kata Allah. Gunung batu yang memperanakkan engkau, telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa gunung batu itu adalah Bapa di sini, yang melahirkan engkau. Jadi umat Israel, memang konteksnya umat Israel sebagai anak-anaknya. Hanya saja kita kan belajar dari keadaan ini bahwa Dia adalah gunung batu, bahwa Dia Bapa, kepada siapa kita lari? Kita punya Bapa. Bapa di dalam dunia ini begitu peduli kepada kita, Bapak Ibu. Kecuali Bapak yang sableng ya. Yang akhir-akhir ini Bapak Ibu lihat ya. Luar biasa kan? Ada bapak kandung memperkosa anaknya yang baru berumur 6 tahun. Kemarin saya lihat berita di TV.
Tapi secara umum Bapa di dunia ini melindungi anaknya. Itu Bapa dalam dunia ini. Terlebih lagi dia Allah yang maha besar. Gunung batuku yang disebut tadi, dia Bapa yang melahirkan kita. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Dia Tuhan yang peduli kepada kita. Dia adalah Allah yang cemburu. Karena dia Bapa, ketika anak itu lari kepada yang lain, dia cemburu dong. Ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan yang menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Tuhan akan balas setiap orang yang menyakiti hati Allah karena dia adalah Allah yang cemburu. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, perlu Bapak Ibu ketahui, selain Allah itu panjang sabar, selain Allah itu setia seperti yang tadi saya ungkapkan, Allah itu setia, Allah itu baik, tetapi di balik sifat dari Allah itu cemburu. Pada waktu kesukaran itu datang dan kemudian kita beralih dan tidak ingat kepada Allah. Itu adalah benihnya, itu adalah benih. Benih untuk menimbulkan kecemburuan Allah. Lalu firman Tuhan berkata, ya, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka, dibalas oleh Tuhan. Sehingga mereka akhirnya cemburu. Dengan cara bagaimana? Tuhan memberkati orang lain, Tuhan memberkati bangsa lain. Yang bukan umat, karena umat itu Israel. Tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati bangsa lain. Nah kalau Bapak Ibu lihat ya, itu kan terjadi pada tahun 600-an ya. Kan beberapa kali bangsa Israel itu dihajar oleh bangsa yang lebih kuat lagi, padahal mereka tidak punya Allah yang benar. Bangsa Persia, kemudian pertama bangsa Syria, kemudian bangsa Babel, kemudian bangsa Roma. Muncul kecemburuan, kok begini ya? Ya iya, karena engkau melalaikan, melupakan Tuhan. Padahal dia adalah gunung batu. Dia Bapa kita. Karena disebutkan tadi anak kan. Kalau anak ya ada Bapa. Dia adalah Bapa yang memperanakkan kita. Satu sifat pelajaran hari ini Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang adil. Amin. Dia adalah Allah yang baik. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Tapi dia juga Allah yang cemburu ketika kita mulai beralih kepada yang lain. Dia adalah gunung batu. Keselamatan kita. Tidak ada tempat lain yang aman bagi kita di saat-saat kesukaran hidup kita selain hanya Allah yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita dan kita taruh di dada kita. Dia adalah Allah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Keselamatan jiwa kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat segala kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pada saat ini Engkau melawat kami Tuhan. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di tangan kami ini ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan. Sekarang kita pegang gelas kecil ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah kekasih jiwa kami, Allah yang mengerti kehidupan kami, Allah yang memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tidak ada tempat yang tenang bagi kami, yang nyaman bagi jiwa kami Tuhan. Di dalam menghadapi kesukaran hidup ini, hanya Engkau Tuhan Allah yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan Allah yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ungkapan ucapan syukur kami lewat pujian ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepada Engkau Tuhan buat penyertaan-Mu, buat segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Demikian juga kesempatan yang begitu indah seperti pada pagi hari ini. Kami boleh berhimpun, berjumpa dengan saudara-saudara seiman, melihat kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami juga merasakan lawatan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan berpisah, meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan sukacita dan membawa kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan, kekuatan,
dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang memberkati kita, Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau Tuhan yang melindungi, memberkati rumah tangga kami. Engkau Tuhan Allah yang memberkati dalam usaha pekerjaan kami. Engkau adalah Allah yang memberkati, mengasihi keluarga besar kami Tuhan. Dan damai sejahtera Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.